Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bunga Adventin Samosir dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pajajaran 2020. Di sini saya akan menyampaikan proyek sosial saya untuk memenuhi tugas mata kuliah olah kreativitas dan kewirausahaan. Yang pertama, tempat tinggal saya adalah Kelurahan Kalimulya, yang terletak di Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Jadi, Kalimulya dulunya adalah salah satu hasil pemekaran dari Desa Kalibaru yang saat itu masuk wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan Kalimulya resmi menjadi kelurahan pada tanggal 14 Juni tahun 1978. Selanjutnya, analisis wilayah. Luas Kelurahan Kalimulya adalah 223.058 hektar. Dengan batas-batas wilayahnya, sebelah utara Kelurahan Tirtajaya, sebelah selatan Kelurahan Pondok Rajek dan Cibinong, sebelah timur Kelurahan Karibaru dan Kelurahan Jatimulya, sebelah barat Kali Ciliwung dan Kelurahan Ratu Jaya. Selanjutnya analisis penduduk. Jadi penduduk total jumlah dari Kelurahan Kalimulya adalah 7.918 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki adalah 3.974 orang, dan jumlah penduduk perempuan adalah 3.944 orang. Ini merupakan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian. Jadi jika kita lihat pada angka mata pekerjaan atau mata pencaharian dari masing-masing penduduk atau jumlah penduduk yang ada di Kalimulya, kebanyakan penduduk di Kalimulya bermata pencaharian sebagai pegawai swasta. Dan selanjutnya jumlah penduduk berdasarkan keaktifan di kelembagaan, itu ada di LPM, PKK, RW, RT, dan Karang Taruna. Jika kita lihat, angka partisipasi penduduk di kelembagaan memang cukup rendah. Itu dikarenakan di daerah saya kebanyakan orang-orang adalah bekerja sebagai karyawan swasta yang fokus kepada pekerjaannya. Yang selanjutnya pemetaan wilayah. Yang pertama lokasi institusi pemerintahan. Di kelurahan terdapat kantor kelurahan yang beralamat di Jalan Raya Kalimulya, nomor 2 Cilodong. Yang kedua, lokasi pusat seni dan budaya, yaitu terdapat sanggar seni tari bernama Sanggar Seni Ayot Yapala. Yang ketiga, lokasi yang memberikan dampak positif lainnya adalah pendidikan. Di tempat saya terdapat perguruan tinggi swasta yang bernama Jakarta Global University yang terletak di Jalan Masuk Utama. Lalu terdapat SMK, yaitu ada 3 SMK swasta, yaitu SMKS Multikom, SMKS PGRI 1 Depok, dan SMKS Tunas Multiraya. Selanjutnya terdapat SMP, di Kalimulya terdapat 8 SMP swasta, dan SD terdapat 5 SD negeri dan 3 SD swasta. Selanjutnya adalah pelayanan kesehatan. Terdapat satu puskesmas yang bernama Puskesmas Kalimulya yang beralamat di Jalan Kalimulya. Selanjutnya lokasi usaha. Di tempat lokasi Kalimulya terdapat banyak ruko sebagai tempat untuk berwirausaha. Masyarakat rata-rata berwirausaha membuka kafe, aneka kuliner, menjual sembako, dan masih banyak lagi. Kita ke permasalahan. Masalah utama yang terjadi di lingkungan Kalimulya adalah jalan yang rusak, menyebabkan seringkali terjadi kecelakaan dalam berkendara. Masalah yang kedua adalah perbaikan jalan yang memakan waktu lama dan tak kunjung selesai, membuat kenyamanan pengendara terganggu. Yang selanjutnya adalah masyarakat yang sering berdesakan di pasar maupun lokasi lainnya tanpa mengenakan masker dan menerapkan physical distancing, sehingga memudahkan penyebaran COVID-19. Dari permasalahan yang tadi, solusi yang dapat diterapkan untuk menekan masalah yang tadi, yang pertama adalah membuat masyarakat patuh pada keselamatan dalam berkendara. Yang kedua, masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dari permasalahan tadi, saya berpikir untuk membuat program untuk membina masyarakat menjaga keselamatan saat berkendara dengan memakai helm guna mencegah terjadinya kecelakaan. Lalu menerapkan kebiasaan mengingatkan masyarakat sekitar untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dan memberikan masker kepada masyarakat yang belum memakai masker
guna menekan laju penyebaran COVID-19. Jadi di sini ada video dokumentasi kegiatan proyek sosial saya. Mari kita saksikan. Misi Mbak mau kemana ya? Mau ke warung. Mau ngapain? Ya mau jajan. Kenapa lupa pakai masker? Orang deket ngapain pakai masker? Begini ya Mbak, penyebaran COVID-19 itu tidak membutuhkan jarak dan waktu. Jadi sekalipun dekat, Mbak juga akan bisa terkena virus. Jadi ini saya kasih satu, tapi tolong lain kali untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Tolong dipakai. Selamat berbelanja. Permisi Mbak, mau nanya jalan pintas di mana ya? Jalan di sana ditutup. Ada di sana. Mbak putar balik, terus ada pertigaan belok kiri. Ya masuk situ, tapi sebenarnya begini. Sebelum itu Mbak mau kemana ya? Mau ke tempat kerja. Tempat kerjanya dekat atau jauh? Deket sih, nggak terlalu jauh. Kan katanya walaupun dekat di luar ada jalan raya, tapi kenapa nggak pakai helm Mbak? Kan udah bagus nih pakai masker, tapi kenapa nggak dipakai helmnya? Ya karena deket, biasa Mbak. Langsung. Kan kalau kecelakaan itu bisa terjadi suatu saat saja, tidak tahu dekat tidak tahu jauh. Jadi saran saya tolong Mbak pulang dan ambil helmnya, pakai helm ya Mbak, tetap jaga keselamatan kita ya Mbak. Oh, siap Mbak. Oke, baik.